kita serahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Paskah yang boleh kami rayakan hari ini. Kami mau bersuka cita, kami mau merayakan, kami mau bersorak-sorai, mengucap syukur karena kebangkitan Tuhan bagi kami. Karena Engkau bangkit, karena Engkau hidup, kami punya masa depan yang penuh harapan. Sebab kubur itu kosong membuktikan Engkau hidup. Dan kami punya masa depan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan melawat setiap umat-Mu. Memenuhi hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita dari surga. Hamba serahkan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami. Yang hidup, yang sudah bangkit, yang sudah menebus kami. Yesus Kristus namanya, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Dan kita beri salam kanan kiri. Kita katakan selamat Paskah, selamat hari Paskah. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilanmu. Aku tersadar akan dahsyatnya pikiran-Mu Tuhan. Dahsyatnya pikiranmu, lebih dari yang kusangka. Kau curahkan bagiku, ku percaya padamu. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Betapa aku melihat kuasa pekerjaan-Mu. Dosa mautlah kalahkan. Dosa maut terkalahkan. Kami sambut hidup yang baru Tuhan. Hidup yang baru di dalam kemenangan. Kau melebihi akalku, Lepas dari belenggu, lepas dari belenggu. kami mau hidup ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas ke sinar Yesusku. Aku mau yang sebelah sini ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini, amin. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas ke sinar Yesusku. Katakan Yesusku. Yesusku. Sekarang yang sebelah sini lebih keras lagi, oke? Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas ke sinar Yesusku. Yesusku. Bersama-sama semuanya. Bawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Kau Yesusku,
Hari ini jemaat Tuhan, kita mau sama-sama mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Betapa besar kasih-Nya, betapa berharga setiap kita di matanya. Gak peduli siapa kita atau bagaimana latar belakang kita, atau bagaimana kita di mata dunia ini. Tapi Dia mengasihi kita. Bahkan Dia merancangkan hal yang indah bagi kita semua. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Kita berterima kasih kepada pengorbanannya dan kasih-Nya bagi kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Setiap lirik dari pujian ini yang kita naikkan, mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Bukan hanya menaikkan setiap kata, tapi kita sungguh-sungguh mengerti betapa besar dan betapa indahnya yang Tuhan pikirkan tentang setiap kita. Terima kasih Tuhan, sungguh indah. Haleluya, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Kau berikan hidupmu bagiku, Kau berikan hidupmu bagiku Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, naikkan setiap pujian syukur padanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
percaya atas pengorbanannya bagi kita. Katakan amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, shalom saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat Paskah. Saya percaya Jumat Agung dan Paskah adalah inti atau dasar kepercayaan kita di dalam kekristenan. Karena kalau Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, saudara. Jadi kita harus bersukacita ketika kita merayakan Paskah. Kita betul-betul mengalami kemenangan, saudara. Hari ini kita akan belajar bersama. Hari Jumat kemarin saya menyampaikan, yang masih ingat, God never fails. Tuhan atau Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya dan di dalam firman-Nya. Tidak pernah gagal, bahkan terhadap rencananya bagi saudara Tuhan tidak pernah gagal. Ya, tapi hari ini kita akan belajar God never stops working. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ya, itu sebabnya kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja hari ini. Saudara, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini pernyataan yang sangat terkenal ya, it is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu bukan berarti lalu pekerjaannya itu stop sampai di situ dan selesai. Tidak, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan sudah selesai, justru bagi saya dan saudara, itu adalah starting point-nya, itu justru awalnya. Ya saudara, itu awal bagi kita. Nah itu sebabnya kita akan belajar bersama. Setelah Yesus mengatakan it is finished, bukan berarti Allah berhenti bekerja. Allah tetap bekerja bagi kita, saudara. Sekalipun Yesus naik ke sorga, dia tidak berhenti bekerja buat saya dan saudara. Amin. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Jelas ini ayat yang sangat terkenal bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Yang pertama, saudara, bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja, terbukti dari apa? Allah terus bekerja untuk kebaikan kita. Ayatnya mengatakan Roma 8 ayat 28. Dan saya menjadikan ayat ini ayat favorit dalam kehidupan saya, salah satunya saudara. Ya, karena ini ayat yang luar biasa. Kita tahu sekarang, kita tahu itu, kata tahu ini bukan sekedar tahu, tapi itu sebuah keyakinan. Kita yakin sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat saudara, hari Jumat yang lalu, rencana Allah bagi saudara, saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan, katakan amin saudara. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, memuji Tuhan dan engkau mengenal Yesus, itu anugerah yang besar karena sebetulnya saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara lihat orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Ya saudara, saudara ada di tempat ini dan itu anugerah, Anda dipilih oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan, ya Allah itu turut bekerja, terus bekerja sampai kapan? Sampai saudara dipanggil pulang. Sampai engkau waktunya tiba, saudara ya, engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa. Sebelum itu, selama engkau ada di dunia ini, tadi saya katakan, saudara, bahwa justru ketika Yesus mati dan bangkit, itu adalah awal bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena saudara mendapatkan satu kehidupan yang baru. Ya, nanti kita akan, saya akan jelaskan ini, saudara. Tapi Anda harus tahu, saudara, bahwa Allah turut bekerja. Bahkan saudara, Efesus 3 ayat 20 mengatakan begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti apa yang ternyata dari kuasa yang apa saudara? Bekerja di dalam kita. Siapa yang bekerja di dalam kita saudara?
Roh Kudus itu saudara. Ketika engkau percaya Yesus, saudara menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam kita. Dan Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kita, saudara. Caranya bagaimana? Caranya 1001 macam cara Roh Kudus bisa lakukan dalam hidup saya dan saudara. Dan di situ dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, saudara. Hari ini kalau engkau berdoa, saya ingin bertanya, engkau berdoa apa, saudara? Tuhan, berkati keluargaku, Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan, saudara. Kalau engkau mungkin pikiranmu hanya diberkati sampai di sini, tapi Tuhan itu memberkatinya sampai di sana, saudara. Karena lebih banyak dari apa yang kita doakan, bahkan belum kita sebutkan, belum kita doakan, masih ada kita pikirkan saja. Itu katakan, saudara. Lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Hari ini saudara lagi mikir apa sih, saudara? Tuhan bekerja jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, siapapun saudara, bahwa Yesus mati dan dia mengatakan sudah selesai, itu berkaitan dengan dosa, bukan pekerjaannya. Dosa sudah selesai. Saudara sudah jadi orang benar. Sudah selesai. Amin. Tapi dia terus bekerja untuk kebaikan kita, saudara. Nah, kalau dosa saja dibereskan, dosa yang jadi sumber masalah itu, masalah yang terbesarnya orang percaya itu dosa, itu dibereskan. Apakah lagi yang lainnya itu, saudara? Dia kepingin, kalau saudara berdoa, Tuhan berkati aku, saya mau katakan, saudara, Tuhan jauh lebih kepingin memberkati saudara. Percayalah, dia itu Bapa yang baik. Makanya dia melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tapi kembali kalau kita percaya, kalau kita yakin, inilah yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu, saudara. Tuhan tuh bekerja sampai detik ini. Untuk anak-anakmu, dia bekerja untuk bisnismu, dia juga bekerja untuk apa, saudara? Masa depan. Amin, saudara. Ya. Dia bekerja untuk apa? Kebaikan. Kebaikan pakai kata agaton. Kebaikannya itu bukan kebaikan manusia. Kebaikannya itu sempurna gitu, saudara. Itu yang dia mau, ya. Kata yang dipakai itu agaton, saudara. Tapi saudara harus yakin ini. Kuasa itu bekerja di dalam kita masing-masing. Itu ayatnya, saudara. Bekerja di dalam kita. Itu yang pertama. Bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang kedua, saudara, Allah terus bekerja supaya hidup kita itu menjadi semakin serupa dengan karakternya, saudara. Nah, ini penting sekali. Tadi kan saya mengatakan starting point-nya, ya, titik awalnya, startnya kita itu adalah ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengakui kematian dan kebangkitan Yesus, ya, maka itu kuasanya akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau percaya, dan itu menjadi starting point-nya. Engkau titik awal hidupmu di situ, saudara. Dan Tuhan ingin supaya apa? Supaya hidupmu itu karakternya itu menjadi semakin serupa dengan Kristus, saudara. Ya, ayatnya ini mengatakan begini, dimulainya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru, 321, saudara. Oke, siapapun saudara, saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang lama sudah berlalu. Makanya jangan hidup di masa lalu ya, saudara ya. Tuhan itu inginnya itu sekarang dan ke depan gitu. Sekarang dan ke depan, jangan hidup di masa lalu. Masa lalu nggak bisa diapa-apain, saudara. Masa lalu mau diapakan? Ya kan, saudara? Masa lalu saya kacau, pastor. Tuhan nggak lihat masa lalu. Kalau hari ini kamu mau bertobat, ya terima Tuhan Yesus, dan engkau mau hidupmu dibentuk, nah Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Terus semakin serupa dengan Dia, saudara-saudara. Ya, ciptaan baru. Nah, kemudian
Roma 12 ayat 2 mengatakan begini, gambarannya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi waktu saudara terima Yesus, saudara, Tuhan ingin supaya kita itu berubah. Dan berubahnya itu seperti ini. Ini berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah saudara, perubahannya untuk apa? Supaya saudara ngerti, oh ini salah, oh ini benar, ini berkenan, oh ini enggak gitu saudara. Supaya apa? Hidupmu itu semakin menjadi seperti Kristus gitu. Semakin benar hidupnya. Semua proses. Kata berubahlah itu menggunakan kata metamorfe. Metamorfe itu yang kalau kita belajar dulu sekolah itu ada namanya metamorfosis. Metamorfosis itu dari ulat jadi apa saudara? Kupu-kupu. Oh ya kepompong dulu ya, sorry. Sorry. Ya. Ini prosesnya ya. Ulat, kepompong, jadi kupu-kupu. Gambarannya itu hidup kita itu ya. Hidup kita itu seperti tadinya itu seperti ulat. Bikin gatel ya saudara ya. Bikin jijik orang. Ada sih orang-orang yang nggak suka ulat gitu ya. Tapi ketika ulat itu berubah jadi kepompong, jadi kupu-kupu, waduh warnanya itu bagus sekali saudara. Anak-anak tuh suka kejar-kejar itu saudara. Kalau saudara hidupnya berubah, saudara dikejar-kejar orang saudara. Maksudnya saudara jadi berkat itu loh. Nah tapi saudara ini proses perubahannya seperti itu. Dari ulat jadi kupu-kupu, ini berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah Allah itu memberikan kepada kita saudara, bekerjanya itu caranya bagaimana? Allah memberikan kepada kita tuh hikmat namanya. Hikmat yang benar, saya mengatakan jadi orang Kristen itu butuhnya dua, iman dan hikmat. Ya, iman dan hikmat. Hikmat itu ketika engkau menghadapi kehidupan ini, Anda butuhnya itu hikmat, saudara. Ya, Allah memberikan kepada kita hikmat yang benar supaya kita bisa mengenal Allah dan memiliki karakternya. Nah, saudara, ayat ini seringkali dipakai di konteks yang salah. Sebetulnya ini berbicara tentang hikmat. Ayatnya di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saudara, ayatnya mengatakan begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebetulnya ayat ini, saudara, berbicara tentang apa? Nanti saudara bisa cek di rumah, 1 Korintus 2. Itu sebetulnya bicara tentang apa? Hikmat. Bahwa Tuhan itu memberikan hikmat, apa yang tidak dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, saudara itu bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saudara punya kemampuan melihat dalam kehidupan ketika engkau menjalani kehidupan, oh ini salah ini, oh ini keliru. Ya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, saudara, saudara dapat itu semua. Dapat itu, sehingga apa? Itu menolong saya dan saudara ketika engkau menjalani kehidupan. Tuhan itu memberikan hikmat yang benar kepada saudara. Cara kerjanya Tuhan hari ini, saudara, adalah memberikan saudara itu hikmat. Hidup lama versus hidup baru. Hidup lama versus hidup baru. Next slide, kalau saudara bisa dapat hikmat dari Tuhan, tadinya gampang emosi, tiba-tiba jadi sabar, saudara. Tadinya susah mengampuni, tiba-tiba gampang mengampuni. Tadinya pelit, tiba-tiba murah hati, saudara. Ya. Tadinya hanya mikirin diri sendiri, kalau punya duit, dapat duit, ya mikirin diri sendiri, makan sendiri, ya bangga sendiri dengan duitnya sendiri. Tapi hari ini ketika engkau dapat hikmat yang benar dari Tuhan, kau mikirin orang lain. Tuh si A itu ya, buat makan aja susah. Masa aku punya duit, aku gak memberkati orang itu.
itu kalau dapat hikmat Tuhan, hikmat yang benar, itu pasti akan terjadi, saudara. Tadinya gosipin orang lain, kok tiba-tiba diem ini saudara di sini. Sekarang mulutnya dipakai untuk mendoakan dan memberkati orang lain. Tadinya bicara kasar, sekarang lemah lembut. Suami-suami, tadinya bicara kasar, sekarang lemah lembut. Pastor, yang kasar bojoku kok pastor. Oke, suami istri, tadinya bicara kasar, hari ini bicara lembut, saudara. Amin, saudara. Tadinya suka ngomong kotor, hari ini perkataannya membangun. Tadinya bersikap kasar terhadap istri dan anak, sekarang penuh kasih. Bisnisnya, pekerjaannya menghalalkan segala cara, sekarang mencari uang dengan cara yang benar. Amin, saudara. Saudara. Tapi sekarang hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Sombong. Ada di sini jemaat Living Water yang sombong? Enggak ada. Rendah hati. Amin. Malas beribadah. Hari ini kalau enggak beribadah rasanya ada yang kurang rasanya. Kalau enggak melayani Tuhan rasanya ada yang kurang. Itu ada kata DST, itu artinya dan seterusnya. Dan seterusnya saudara bisa tambahin sendiri. Amin, saudara. Tadinya suka ngepal orang, ngepal tahu enggak? Sekarang tidak begitu. Sekarang menghargai orang. Amin, saudara. Karena itulah yang Tuhan ingin kerjakan. Tuhan terus bekerja supaya saudara diubahkan. Jadi istri yang semakin baik, semakin tunduk kepada suami, ya semakin apa? Semakin jadi berkat buat anak-anak. Waduh, itu luar biasa. Suami semakin mengasihi istri, semakin bertanggung jawab dengan keluarga. Jadi suami yang semakin mengasihi istrinya, ayah mengasihi anak-anaknya. Saudara, kalau jadi anak yang tambah hari tambah hormat sama orang tua. Melalui setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, Allah bekerja untuk merubah karakter kita menjadi seperti Kristus, saudara. Dalam setiap pergumulan dan tantangan, ada hikmat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada hikmat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. It is finished. Bukan berarti Yesus berhenti bekerja, bukan. Tetapi ia tetap bekerja. Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Allah terus bekerja dan ia memberikan hikmat supaya apa? Supaya kita menang dalam setiap permasalahan dan tantangan hidup yang kita hadapi. Yang membuat karakter kita itu akan menjadi semakin serupa dengan dia, saudara. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, itu adalah salah satu cara Tuhan memproses kehidupanmu. Supaya apa? Supaya engkau bisa menjadi semakin serupa. Hikmat yang benar itu diberikan oleh Tuhan buat saudara. Supaya saudara punya kehidupan yang lebih baik lagi. Sebagai siapapun saudara, Tuhan berikan itu. Ya, Tuhan berikan itu semuanya. Tuhan bekerja dan Tuhan tidak berhenti bekerja. Ada satu pujian saudara, sekalipun ini dalam bahasa Inggris saudara, tapi saya ingin saudara, ini sederhana lagunya. Even when I don't see it. Ya, sekalipun ya, bahkan saya tidak tahu saudara, saya enggak melihat, walaupun saya enggak melihat, dia tetap bekerja saudara. Walaupun saya tidak merasa, ya, I don't feel it, tapi dia tetap bekerja. Enggak perlu saudara, kalau Tuhan bekerja itu saudara merasa, oh ini Tuhan lagi kerja, enggak. Sekalipun saudara enggak merasa, tapi Tuhan tetap kerja buat saudara. Sekalipun engkau enggak lihat, percayalah Tuhan tetap bekerja buat saudara. Tuhan tetap bekerja buat keluargamu. Tuhan bekerja buat suamimu. Tuhan bekerja buat anakmu. Tuhan bekerja buat bisnismu. Tuhan bekerja buat pelayananmu. Tuhan bekerja untuk apapun dalam hidupmu, saudara.
Tuhan bekerja dan tidak berhenti bekerja buat saudara sekalian. Saudara, kita akan nyanyikan lagu ini, saudara. Saya ingin undang kita berdiri bersama-sama. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saudara, kembali ke kata-kata tadi. Perhatikan ini, saudara. Tuhan itu waymaker, membuat jalan. Amin, saudara. Miracle worker, yang melakukan mujizat demi mujizat. Promise keeper, kita sedang belajar. Dia adalah pemberi janji yang tidak pernah bohong. Dia selalu menyatakan janjinya kepada saya dan saudara. Perhatikan, saudara, ya, light in the darkness, terang di dalam kegelapan. Kalau hari ini saudara sedang merasa hidupmu gelap, Tuhan bekerja untuk menerangi saudara, supaya jalan saudara terang. Itulah dia, saudara. Itulah dia. Dan saya mau katakan, sekalipun Anda nggak lihat, dia sedang bekerja. Dia tidak berhenti bekerja buat kita, saudara. Dia sedang bekerja hari ini untuk saudara, untuk bisnis saudara, rumah tangga saudara. Sekali lagi saya katakan, percayai, imani saudara. Katakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Yes, God, hallelujah. Yes. Di akhir lagu kami menyatakan, you are here. Engkau ada di sini. Tuhan yang terus bekerja itu ada di sini, di tengah-tengah kami. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk setiap kami hari ini. Saudara, tutup matamu, tutup matamu. Kalau itu engkau sedang rindu mengalami apapun, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan ada di tempat ini. Jangan pulang sebelum engkau mendapatkan hikmat yang benar dari Tuhan. Dia terus bekerja buat saudara. Dia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Tuhan bekerja supaya hidupmu semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dengan karakternya. Itu yang Tuhan kerjakan.
Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Sekalipun bahkan kami tidak melihat Engkau bekerja, tetapi kami percaya Engkau tidak berhenti bekerja Tuhan. Untuk kehidupan kami, Engkau terus bekerja. Sekalipun kami tidak merasa, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bagi kami Tuhan. Itu sebabnya dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami, dimanapun kami berada, di komunitas kami, di kantor, dimanapun, biarlah kami menyadari bahwa Tuhan tetap bekerja bagi kami Tuhan. Tuhan terus bekerja. Tuhan tetap bekerja bagi kami Tuhan. Dan kami percaya semuanya yang dirancangkan oleh Tuhan adalah baik adanya ya Tuhan. Tuhan merancangkan hal yang baik bagi setiap kami Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami terima kebenaran ini sebagai kebenaran yang hidup ya Tuhan. Yang menguatkan kami kembali Tuhan. Supaya kami tidak lagi takut ya Tuhan. Kami tidak khawatir. Kami betul-betul Tuhan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Katakan amin, katakan puji Tuhan. Terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Untuk selamanya, dia berkuasa, tak diberikan